biar teman-teman juga tahu kenapa kalau seandainya memang ada satu pusaka ini kadang kan kita dilihatkan oleh sesuatu yang dia tuh bisa berdiri dan lain sebagainya. Nah itu apa yang bisa menyebabkan hal itu? Apakah ada hubungan sama hal mistik menurut jenengan ataupun bagaimana? Kalau pandangan saya pusaka bisa berdiri, sebenarnya semua itu bisa berdiri. Jangankan pusakamu. Gitu. Itu larinya lebih ke keseimbangan. Gitu. Keseimbangan berarti. Jadi jangankan pusaka loh, cendok garpu sampean berdiri kan bisa berdiri loh. Gitu ya. Jadi cuma terkadang orang zaman sekarang itu berpikirnya bahwasanya tapi harus kesabaran ya Kia berarti ya. Lah ya makanya tuh disitulah kita dituntut untuk sabar. Jadi mendirikan pusaka itu ya perlu kesabaran. Harus perlu kesabaran. Beda karo mbak-mbak. Mantap. 1 menit berdiri ya mbak-mbak. Kan. Tapi nek kita itu harus benar-benar perlu adanya sebuah kesabaran untuk mendirikan satu pusaka. Gitu. Oke. Karena itu empu zaman dulu itu membuat pusaka benar-benar kalau bisa dibilang itu ya simetris atau dia mengambil satu titik poros gravitasi pada sebuah pusaka. Kalau gravitasi ini berhubungan sama berat juga loh. Ya berarti simetrisnya berat ya. Lebih ke arah berat. Bukan bentuknya. Kalau yang ini kan kalau simetris, ini posisi ini, berarti yang di sini juga harus ada ini namanya simetris. Tapi ini porosnya kalau berhubungan sama gravitasi, berarti di sini menitik beratkan kepada berat. Berarti keseimbangan di berat seperti beratnya. Karena posisi sorsoran juga di sini. Apa sorsoran itu apa? Bawah sorsoran, ngisoran bawah. Sorsoran. Jadi di sini agak tebal, jadi di sini agak yang depan ini pasti tebal, yang belakang itu pasti lebih tipis gitu. Karena supaya seimbang seperti itu. Supaya seimbang. Enggak, yang saya heran tuh seperti ini loh. Zaman dulu tuh ukurnya pakai apa gitu loh, kok bisa untuk di sini supaya area yang daerah sini ke bawah ini supaya bisa keseimbangannya, timbangannya nih enggak berbeda tuh pakai apa gitu loh. Nah, kalau penjelasan untuk itu saya belum menjangkau. Persoalan zaman dulu itu apalagi di daerah Pati sendiri kan ada satu empu yang memang sudah terkenal sampai saat ini, Mbah Sombro itu di situ membuat pusaka itu kok pakai jempol tangan, dipijit-pijit sama jempol tangan terus dijilat. Nah, wong saiki gak melosok, Pak. Bahkan membuatnya enggak di bawah Kak. Nah, ini ya, di awang-awang ya kalau nggak salah ya. Oke. Banyak sebenarnya di Sukolilo sendiri tuh, bukan Sukolilo, lebih ke arah Pati lah. Kita sebutnya Pati tuh sebenarnya empu itu banyak di Pati loh. Sampai sekarang itu masih ada. Entah itu cucu atau mungkin peninggalan empu masih ada. Seperti contohnya itu di Duren Sawit Kayen itu ada namanya Empu Supo Madurangin. Di situ ada tapak tilasnya Empu Supo Madurangin. Di Empu Supo Madurangin itu dia keturunan dari Empu Supo Mandrangi. Yang di mana tuh? Empu Supo Mandrangi tatah empu pembuat keris ketika era Mojopahit abad ke-15 saat itu. Posisinya ada di kalau Empu Supo Mandrangi itu ya kurang begitu paham ya, untuk pakem makamnya itu kurang begitu paham saya. Persoalannya zaman dulu itu rata-rata kan seperti hilang tanpa jejak atau bisa dikatakan musah kan gitu. Ya berarti untuk selama ini belum ada satu penjelasan yang pasti bahwa Empu Supo Mandurangin Empu Supo siapa? Mandrangi itu berada di mana lokasinya belum ada ya. Empu Supo Mandrangi yang di Kayen juga ndak tahu di situ, cuma ada tapak tilas pembuat pusaka. Oke. Terus apa yang mungkin mau ditanyakan apa Kang? Ya saya tanyakan Mbak Suro ya. Yang dinamakan lo 5 atau lo berapa itu dari mana hitungannya Mbak Suro? Kalau lo sendiri ya engkolane, Dik. Mantap.
Engkolan yang mana? Engkolannya Kan itu belum tak paham ya. belok-belokannya itu loh, yang kelok-kelokannya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, engkolan. Engkolannya Secara inilah 1, 2, 3. Tadi saya lihat kok itu kok 5 itu apa ya hitung gitu tadinya. Kalau sampean ada yang ditanyakan nggak? nggak ada, Mbak. Terus apa yang bisa diberikan kepada kaula muda untuk saat ini supaya mereka atau kita sendiri itu tetap cinta sama budaya walaupun ini sudah era modern, tetapi tidak menghubungkan dengan hal-hal yang bersifat magic, klinik, mistik dan lain sebagainya ya. Jadi pusaka itu bagi saya adalah nilai seni tinggi. Nah, dipelajari dari nilai tempatnya, dari esoterinya, tentang Sebentar, esoteri apa tuh? ya pembelajaran tentang apa dari struktur bilah dan lain sebagainya. Itu esoteri namanya. Lebih mengarahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa sebenarnya. Jadi pembelajarannya seperti itu. Namun orang-orang zaman sekarang itu menganggap bahwa keris itu pasti mistik, goib dan lain sebagainya. Padahal kalau dipelajari secara logika itu ya nilai seninya sangat tinggi gitu. Masuk akal. Jadi teman-teman sedikit bercerita sebentar gitu. Kalau kita lihat keris ini sebenarnya nih, kalau kita tarik dari sini sampai sini, ini sampai sini yang sebelahnya, ini berwujud seperti segitiga ya kayak. Juga sama seperti gunung atau gambaran gunung yang ada di sebelah ini, atau gunung-gunung dimanapun yang berada gunung tersebut tetap mengarah ke segitiga. Jadi di sini Allah wadahu wa syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Jadi seperti itu untuk istilah pemaknaan secara Islaminya. Jadi mengarah kepada Tuhan dan Muhammad Rasulnya, seperti itu. Walaupun pembuatan ini setelah zaman batu ya istilahnya. Dari dulu, dari mulai sebelum Purwocarito itu sudah ada namanya pusaka. Iya, makanya pembuatan logam ataupun yang dinamakan tosan aji itu setelah ditemukannya biji besi tersebut, sehingga ditempa menjadi satu lempengan ataupun logam yang dibentuk seperti keinginan si pembentuk dan dibentuk kembali seperti bentuk yang diinginkan oleh si pembentuk itu sendiri. Jadi ini setelah adanya zaman batu berakhir baru ditemukan besi. Oke teman-teman ya, mungkin seperti itu. Jadi jangan ragu untuk belajar mengenai perkerisan atau tosanaji dalam bentuk apapun. Sebenarnya kalau memang kita mau membahas satu persatu, ini nggak habis semalam ya. Nggak rampung semalam, dan ini hanya satu jenis. Terlebih itu semuanya ini hanyalah sebuah benda. Tetapi walaupun sebuah benda ini adalah kebudayaan kita wajib untuk nguri-uri. Bahkan orang luar negeri saja mau meniru tempaan kita ini sendiri itu tidak mampu teman-teman. Karena ini membuatnya ini ada insting, ada rasa dan lain sebagainya, sehingga membentuk sesuatu yang memang sangat luar biasa seperti itu loh. Jadi seumpamanya ini biji ini harus berapa perbandingannya, padahal zaman dulu nggak ada perbandingan yang namanya skala tuh nggak ada. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah beratnya itu sendiri, zaman dahulu nggak ada timbangan. Yang ketiga, ini mau dibentuk seperti apa ini pas gitu loh. Yang keempatnya, ini membakarnya ini sesuai sama rasa dan feeling. Ketika membakarnya seperti ini, panasnya seperti ini wajib untuk ditempa gitu. Setelah jadi, dibakar kembali untuk membuat si besi ini sendiri itu tua, disepuh lah. Ini juga menggunakan feeling ataupun rasa. Ketika ini pembakarannya terlalu suhunya terlalu tinggi,
terus dicelupkan langsung des langsung patah. Mau tanya setengah menit ya sebelum ditutup ya. Berkaitan dengan keris kan ini katanya dibuat dari batu meteor, benar Pak ya? Ada campurannya. Ada campurannya ya? Ya. Kalau untuk meteor sendiri itu lebih mengarah ke pamornya. Oh, pamornya. Jadi memang pamor itu terbuat dari batu meteorit atau meteor tadi. Berarti kalau zaman dulu nunggu meteor jatuh atau gimana? Ya kalau nunggu meteor jatuh enggak, karena memang meteor-meteor itu di bumi kan juga ada. Ada ya? Sudah ada. Cuma untuk zaman sekarang aku kurang tahu penjelasannya, tapi untuk keris-keris zaman sekarang rata-rata sudah menggunakan nikel sebagai biji nikel sebagai bahan pamor gitu. Gantinya meteor ya? Gantinya meteor. Tapi kalau untuk keris-keris koden, ya nuwun sewu, keris-keris koden yang ibaratnya dijual di pasaran yang bentuknya juga ndak karuan, itu rata-rata malah justru pamornya terbuat dari seperti halnya lipatan, bukan timah Mas, tapi plat motor seperti itu. Ada Dicairkan gitu ya. Ditempa, sistemnya ditempa. Jadi plat motor itu ditempa dengan itu besi. Kalau ditempa-tempa nanti jadinya juga seperti pamor. Tapi kalau keris-keris seperti itu rata-rata kan Tidak berbentuk. nilai eksotisnya itu kurang gitu. Jadi rata-rata lebih kandel atau tebal, dan tantingannya juga lebih berat gitu. Oke, mungkin itulah ya penjelasannya. Meteor itu sebenarnya jatuh, Mas. Cuman dikarenakan ada atmosfer bumi, maka mereka akan hancur. Kalau nggak hancur nanti buminya hancur terlebih dahulu. Dan itu setiap kali itu tetap ada, walaupun itu entah itu jutaan tahun yang lalu sudah ada dan lain sebagainya, terus berjajaran dan lain sebagainya, sehingga sekarang ini menemukannya kadang orang yang ahli itu bisa, kadang nggak bisa, seperti itu ya Mbak ya. Jadi seperti itu, tetap ada campuran seperti itu batu meteor, tapi melalui komposisi yang diinginkan oleh si pembuat ya Mbak ya. Oke dulur-dulur, sampai di sini ya. Mungkin kalau yang mau melanjutkan pendidikan istilahnya mencari pengetahuan tentang Tosanaji lah ya, monggo silahkan, jangan takut, Di komen aja. komen nggak apa-apa, nanti ke Mbah Suro Nah, atau komen saja. Komen Tanya aja. Pak Ipung. sebenarnya saya nggak ngerti sama sekali mengenai Tosanaji, yang tahu Ki Suro Pangestu ya teman-teman. Dan juga banyak di Pati ini Ki Suro yang lain juga banyak kok. Nah, jadi sampean tanya-tanya aja kepada beliau mengenai perkerisan ataupun Tosanaji seperti itu. Jangan takut, ataupun jangan dihubungkan dengan unik ataupun gaib, karena sebuah benda hanyalah benda, seperti itu ya. Kekuatan yang mutlak hanya kekuatan Sang Pencipta. Kalaupun hanya keris kita patahin dan lain sebagainya bisa, cuman karena kita menghargai hasil karya, menghargai filosofi si pembuat, karena ada feeling ngerasa yang memang menyatu, maka di situ kita harus menghormati si pembuat seperti itu. Kalau memang nggak ada tambahan nggak? Nggak tahu. Oke teman-teman, semoga menjadi suatu edukasi atau pendidikan pada Anda semuanya. Kurang lebihnya kami semuanya yang ada di sini mohon maaf kepada panjenengan semuanya. Kritik saran tetap kami terima, mohon di komen dan lain sebagainya. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai seluruh alam, baik alam yang terlihat maupun yang tak terlihat.